Dewa Ketut, Kinan, Rion, Tafisa, Dandu, Rama, Roger. Jadi semuanya hadir pada pagi hari ini. Ya. Nah, anak-anak, ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apa yang anak-anak ketahui tentang catur paramita? Rama, apa catur paramita? Jadi catur paramita punya 4 macam sifat dan sifat yang utama yang dapat dijadikan pengalasan logika aku terdiri dari maitri, karuna, mudita, dan eksan. Berteman dengan baik merupakan contoh dari ajaran ya Maitri. Baik, berarti anak-anak sudah memahami ya pengertian, hakikat dan juga bagian-bagian dari catur paramita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita akan membahas tentang implementasi dari ajaran catur paramita, dan nantinya anak-anak akan membuat sebuah proyek dengan kelompoknya bagaimana pengimplementasian ajaran dari catur paramita tersebut. Silakan anak-anak simak dulu video yang akan ibu tayangkan. Pelajari mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 4. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu catur paramita. Adapun sub materinya yang pertama pengertian catur paramita, yang kedua bagian-bagian catur paramita, dan yang ketiga contoh ajaran catur paramita dalam kehidupan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan catur paramita? Catur paramita terdiri dari 2 kata, yaitu catur dan paramita. Kata catur berarti 4, sedangkan paramita yang berarti sikap mulia atau yang utama. Jadi, apa yang dimaksud dengan catur paramita? Catur paramita dapat diartikan sebagai 4 macam sifat dan sikap utama yang patut dijadikan landasan bersusila. Catur paramita juga bisa diartikan sebagai 4 bentuk sikap budi luhur dalam diri manusia dan 4 sifat-sifat ketuhanan yang ada di dalam pikiran, ucapan, badan manusia. Ya, apa saja sih bagian-bagian dari catur paramita? Nah, catur paramita memiliki 4 bagian. Yang pertama, maitri. Yang kedua, karuna. Yang ketiga, mudita. Dan yang keempat, upeksa. Bagian mengaplikasikan ajaran maitri dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lakukan dengan yang pertama, menjalin hubungan pertemanan kepada siapapun. Karena bagaimanapun kita adalah makhluk ciptaan Tuhan dan sudah sewajarnya untuk menjalin hubungan baik dengan sesama. Yang kedua, kita bisa hidup saling mengasihi, hidup saling membantu, hidup rukun, dan menghindari rasa balas dendam kepada siapapun. Yang kedua, contoh penerapan karuna dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lakukan dengan yang pertama, membantu dan menawarkan bantuan kepada orang yang mengalami kesusahan. Yang kedua, membantu pelaksanaan kerja bakti atau raya di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, menjadi relawan saat terjadi bencana sehingga dapat membantu dan bermanfaat bagi orang lain. Contoh penerapan dari ajaran mudita adalah yang pertama, menjalin kerjasama yang baik dengan seseorang. Yang kedua, mengucapkan selamat kepada teman yang sedang berkebahagiaan. Dan yang ketiga, mengucapkan bela sungkawa kepada teman yang sedang berduka. Jadi, inti dari mudita adalah kita harus ikut merasakan apa yang orang lain lakukan. Kemudian, bagian catur paramita yang terakhir adalah upeksa, di mana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita
menanggapi secara berlebihan saat menghadapi suka maupun duka. Yang kedua, memaafkan atau mengampuni kesalahan orang lain karena sadar tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, menghargai setiap pendapat ataupun masukan dari orang lain. Dan yang keempat, memiliki rasa toleransi yang tinggi. Nah, demikianlah materi dari catur paramita yang dapat Ibu Rofi sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan aturan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Kita menyimak video tentang hakikat, pengertian, bagian-bagian, dan juga implementasi dari ajaran catur paramita. Sekarang Ibu mau nanya dulu. Nah, dari video yang sudah dipaparkan tadi, apabila ada teman anak-anak yang sedang mengalami kesusahan, apa yang harusnya anak-anak lakukan? Apa? Ikut merasakan kesedihan. Kalau di dalam ajaran catur paramita itu termasuk bagian apa? Nah, dalam kelas ini tidak semuanya beragama Hindu. Ada yang beragama Islam, Kristen, Buddha. Nah, itu kita harus bertoleransi. Kalau di dalam ajaran catur paramita itu termasuk bagian dari apa? Iya, upeksa ya. Upeksa juga merupakan sikap toleransi kita kepada semua umat. Ini ditanyakan tentang materi ini? Jika tidak, sekarang Ibu yang akan memberikan pertanyaan. Apa catur paramita dianggap sebagai pedoman hidup? Ada yang bisa? Ya, silakan Roger. Karena catur paramita mengajarkan tentang kebaikan dan sifat yang berbudi luhur. Iya, karena catur paramita itu mengajarkan kita tentang sikap yang baik dan berbudi luhur. Ya, berikan tepuk tangan untuk Roger. Nah, pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan mendesain sebuah produk ya, di mana kita nantinya akan membuat sebuah poster. Poster itu bagaimana cara mengimplementasikan ajaran dari catur paramita ya. Karena Ibu akan membagikan LKPD-nya, silakan disimak dulu bersama kelompoknya. Silakan cari dulu kelompoknya. Lalu dibaca petunjuk dari LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kemudian diskusikan dengan teman satu kelompoknya ya. Bagaimana rancangan kalian membuat proyek tersebut. Sudah didiskusikan dengan teman kelompoknya? Sudah. Nah, untuk jadwal pembuatan proyek ini akan kita lakukan pada pertemuan selanjutnya ya, pertemuan minggu depan. Silakan anak-anak membawa alat dan bahan yang sudah dituliskan pada lembar LKPD tersebut. Silakan dibagi dengan teman-temannya apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan pada saat pembuatan proyek tersebut. Apakah ada pertanyaan tentang materi di LKPD-nya? Tidak. Baik. Apabila tidak ada pertanyaan, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silakan Kinan. Jadi pelajaran kita hari ini bagian dari catur paramita, yaitu Maitri, Karuna, Mudita, dan Upeksa. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Kinan. Pagi hari ini, apakah ada yang ditanyakan
mulai pelajaran, Ibu absen dulu. Dewa Ketut Reza, Kinan, Rion, Rian, Hadir. Tafisha, Hadir. Dandu, Hadir. Rama, Hadir. Roger. Hadir. Baik, jadi hari ini mulai pelajaran. Ibu mau menanyakan untuk kesiapan anak-anak dari materi minggu lalu. Apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Catur paramita. Apa pengertian catur paramita? Ya, Rama. Jadi catur paramita artinya 4 macam sifat dan sifat yang utama yang patut dijadikan landasan bertingkah laku, terdiri dari maiti, karuna, mudita, dan upeksa. Baik, berarti anak-anak sudah mengingat materi kita minggu lalu, yaitu tentang pengertian dan juga bagian-bagian dari catur paramita. Ya, nah untuk pelajaran hari ini kita akan membuat proyek, yaitu tentang implementasi ajaran dari catur paramita. Apakah anak-anak sudah membawa alat dan bahannya? Sudah. Sekarang silakan duduk dengan kelompoknya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah anak-anak mampu untuk mengkelompokkan implementasi dari ajaran bagian-bagian dari catur paramita, yaitu maitri, karuna, mudita, dan juga upeksa. Nah, untuk itu sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan anak-anak membuat proyek dengan teman kelompoknya, ya. Laporan hasil karyanya. Laporan karya yang saya buat dengan melihat contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan catur paramita. Jadi sudah diselesaikan. Sudah. Baik anak-anak, karena anak-anak sudah selesai mengerjakan hasil kelompoknya, sebelum anak-anak memamerkan atau mempresentasikan ke depan, mari kita ice breaking dulu ya. Jadi silakan anak-anak berdiri semua. Ikuti gerakan yang ada di depan. 5, 4,
mempresentasikan hasil karyanya ke depan kelas. Ya, kita mulai dari kelompoknya Kinan dulu. Silakan, Nak. Kami akan memamerkan hasil kelompok kita. Di sini ada Maitri, yaitu teman baik, yaitu di sini itu ada Karuna, kasih sayang, yaitu menyiram tanaman. Dan ini Mudita ikut merasakan kesenangan ada membandingkan orang lain. Di sini ada Upeksa, mengalah demi kebaikan bersama. Jadi itu hasil dari kelompok kita. Ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau tidak, berikan tepuk tangan untuk kelompok kita. Silakan duduk. Kedua, kelompoknya Rama, silakan. Kami akan memamerkan hasil karya kelompok kami. Di sini ada Maitri yang berarti persahabatan. Ini dia gambarnya. Di sini ada Karuna yang artinya cinta kasih kepada sesama makhluk hidup. Di sini ada Mudita yang merasakan kesedihan atau kesenangan orang lain. Ini ada Upeksa yang saling mengalah demi kebaikan bersama. Oke. Nah, bagaimana dengan hasil karya kelompok temannya? Ya, jadi untuk kelompoknya Rama sudah menjelaskan masing-masing dari implementasi dari ajaran catur paramita. Ya, jadi di sini sudah dipaparkan tentang contoh dari Maitri, Karuna, Mudita, dan juga Upeksa. Terima kasih untuk kelompoknya Rama. Berikan tepuk tangan. Untuk penampilan dari semua kelompok itu hasilnya sudah sangat bagus. Anak-anak sudah memahami dari bagian-bagian dari catur paramita tersebut. Ya, jadi anak-anak sudah paham tentang bagian-bagian catur paramita itu. Ya. Sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Iya. Nah, apabila tidak ada pertanyaan, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silakan Kinan. Jadi pelajaran kita ini yaitu membuat proyek tentang catur paramita, dan kita juga bisa mengetahui bagian-bagian dari catur paramita, yaitu Maitri, Karuna, Mudita, dan Upeksa. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Kinan.